Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tiara Shantika Dewi. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 4, angkatan 2018 dengan NIM 118707886. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi dari Matematika Teknik 2 sebagai tugas UAS mata kuliah Matematika Teknik 2. Selamat menonton. Pada bahasan pertama, saya akan membahas mengenai hampiran Taylor. Pertama-tama ada yang namanya deret Maclaurin. Deret Maclaurin ini merupakan penaksiran polinom derajat tak terhingga dengan persamaan fx sama dengan f0 sebagai turunan ke 0 ditambah f aksen 0 dikali x sebagai turunan pertama ditambah f aksen 0 dikali x kuadrat per 2 faktorial sebagai turunan kedua ditambah titik-titik. Ini merupakan atau arti dari tak terhingga, sehingga didapat rumus yaitu f turunan ke n dikali x pangkat n dibagi n faktorial. Nah, contoh pengaplikasiannya bisa dilihat di sini ada fx sama dengan min cos x. Nah, x-nya saya asumsikan sebagai nilai 0. Maka f0 sama dengan min cos 0 ditambah sin 0 ditambah cos 0 ditambah titik-titik karena ini tidak ada ujungnya. Maka dari itu didapat nilai f0 sama dengan min 1 ditambah 0 ditambah 1. Yang kedua ada deret Taylor. Deret Taylor ini merupakan deret polinomial yang dapat dibuat berasal dari titik manapun. X sama dengan x0. Yang dimaksud dari dapat dibuat berasal dari titik manapun ini maksudnya x0-nya tidak hanya terpatok pada nilai 0 saja, tetapi bisa dimulai dari nilai min 1, 0,5 ataupun 3 ataupun yang lainnya. Nah, sedangkan namun biasanya dimulai dari x sama dengan 0. Nah, sedangkan deret Maclaurin ini dimulai dari x sama dengan 0. Nah, bisa disimpulkan bahwa deret Maclaurin ini merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Selanjutnya ini ada rumus atau persamaan deret Taylor, yaitu fx sama dengan fx0 sebagai turunan ke 0 ditambah f aksen x0 dikali x min x0 sebagai turunan pertama ditambah f aksen x0 dikali x min x0 kuadrat dibagi 2 faktorial sebagai turunan kedua dan ditambah tak terhingga. Maka didapat rumus f turunan ke n dikali x0 dikali x min x0 pangkat n dibagi n faktorial, atau bisa rumus pendeknya bisa jadi fx sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak terhingga turunan f ke n dikali x0 dikali x min x0 pangkat n dibagi n faktorial. Nah, di sini juga di deret Taylor ini ada yang namanya deret Taylor terpotong atau truncated. Maksudnya dari deret Taylor terpotong ini kita bisa memotong sampai mana persamaan ini, seperti contohnya di sini. Rumusnya hampir sama, bahkan sama dengan deret Taylor biasanya. Tetapi di sini contohnya, nah ini tuh namanya deret Taylor terpotong. Seharusnya nggak pakai titik-titik sini. Nah, ini tuh namanya deret Taylor terpotong di orde ketiga. Nah, sisanya ini disebut error atau galat. Nah, nilai error atau galat ini harus nilai yang sekecil-kecilnya. Lalu di sini juga dilihat ada perubahan tanda di mana tanda sama dengan menjadi tanda hampiran. Seperti itu. Lanjut.
Selanjutnya ada persamaan non-linier. Persamaan non-linier ini itu menentukan akar-akar persamaan non-linier atau nilai X, di mana fx itu sama dengan 0. Pada grafik, akar persamaan fx ini merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini kurvanya dan ini titik potongnya yang merupakan fx. Nah, penyelesaian persamaan non-linier ini bisa menggunakan dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Pada metode tertutup itu mencari akar pada range atau selang A, B tertentu. Nah, dalam range ini terdapat satu akar dan hasilnya selalu konvergen atau memiliki nilai akar. Nah, bisa dilihat ya di sini kurvanya bernilai di sini kan positif ya. Pasti di sini titik-titik di sini positif. Sedangkan nilai B ini bisa berada di wilayah negatif, sehingga sesuai peraturannya atau aturannya FA dikali FB itu untuk memiliki akar nilainya harus kurang dari 0 atau negatif. Metode tertutup ini memiliki akar, pasti memiliki akar. Selanjutnya ada metode terbuka. Nah, metode terbuka ini tidak memiliki range atau selang, tetapi metode ini menggunakan tebakan awal, harus ada tebakan awal dan juga harus ada nilai error, toleransi error, juga membutuhkan iterasi. Nah, hasilnya selalu divergen atau tidak memiliki akar, karena bisa dilihat dari kurvanya ya. Di sini kan kurvanya berada pada wilayah positif. Nah, kan kalau tadi yang metode tertutup, di sini bisa langsung diketahui nilai titik A-nya, titik B-nya, sedangkan di sini kan masih jauh ke sini. Maka dari itu, jika FA1 dikali FB1 nilainya lebih dari 0 atau positif, maka dinyatakan tidak memiliki akar. Nah, di metode tertutup ini juga terbagi metode-metode lagi. Yang pertama ada metode tabel. Nah, metode tabel ini adalah pembagian area untuk X. Nah, ada juga metode biseksi, pembagian area juga. Nah, ada juga namanya regulavasi, metode regulavasi. Langsung masuk aja ke metode tabel. Nah, metode tabel ini seperti penjelasan yang tadi, pembagian area menggunakan pembagian area untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagiannya dihitung nilai fx. Gimana ini maksudnya? Maksudnya itu kan ini titik kurvanya dikasih garis titik ini titik A dan ujungnya dikasih titik B. Nah, dari rentang ini tuh kita bikin sebanyak bagian. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, dibagi 8 bagian sama besar ya. Nah, pastikan di titik-titik ini itu terdapat bagian yang paling mendekati dengan nilai dengan titik ini. Bentar, titik ini itu kan disebut dengan fx. Nah, kita ini bisa ngambil untuk dihitung nilai fx-nya itu dari bagian paling dekat dengan titik ini, yaitu yang sebelah sini. Nah, ini bisa diambil x-nya. Tapi kelemahan metode tabel ini, yang pertama itu sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil karena bagiannya juga masih besar gitu. Yang kedua, digunakan sebagai taksiran awal untuk mengetahui area-area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode selanjutnya atau lainnya yang lebih baik.
Yang kedua ada metode biseksi. Nah, metode biseksi ini adalah ide awalnya itu berawal dari metode tabel. Nah, range A, B yang tadi yang ada di sini di metode tabel ini dibagi menjadi dua bagian, kemudian dipisah yang mengandung akar dan yang tidak mengandung akar. Gimana contohnya? Nah, ini contohnya. Kan ini ada kurva. Kita bikin garis lagi seperti metode awal yang pertama. Di sini ada titik A, di sini ada titik B. Nah, kedua titik ini tuh dibagi lagi menjadi dua. Terdapatlah di sini dapat nilai C, titik C. Nah, dari nilai rentang A ke C dan rentang C ke B ini, kita lihat mana sih yang lebih dekat dengan titik potong di sini. Jawabannya kan dari C ke B ya. Kalau dari A ke C kan nggak mungkin di sini, jauh gitu ke sininya. Nah, maka dari itu si wilayah A sampai C ini tidak digunakan. Kita fokus ke rentang C ke B. Nah, dari rentang C ke B ini kita bagi dua lagi. Ketika sudah dibagi dua, kita mendapatkan nilai C1. Nah, nilai C1 ini kita lihat lagi lebih dekat ke titik potong ini tuh yang mana sih? Dari C1 ke B apa C1 ke C? Kan jawabannya C1 ke C. Nah, nanti dari C1 ke C ini dibagi dua lagi, nanti didapat nilai C2 atau titik C2. Nah, nanti dibagi lagi terus sampai ada bagian yang paling mendekati dengan si titik ini. Nanti itu bisa dijadikan nilai X-nya. Nah, selanjutnya ada metode regula falsi. Metode regula falsi ini adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari kedua batas range. Nah, dua titik pada fungsi fx ini digunakan untuk mengestimasi posisi C atau titik C dari akar interpolasi linier. Maksudnya itu, kita lihat ya di sini udah ada kurva. Udah ada grafik yang ada kurvanya. Nah, terus di ujung kurva ini kita taruh titik A, lalu kita tarik garis seperti ini. Lalu di sini di ujung ini ada kita taruh namanya titik B. Lalu kita tarik garis lagi ke sini. Nah, setelah itu ujung kurva di sini dan ujung kurva di sini kita tarik sampai terdapat garis kemiringan. Nah, di garis kemiringan ini ada yang berpotongan dengan sumbu X. Nah, yang berpotongan dengan sumbu X ini kita tulis sebagai posisi C atau titik C. Nah, dari titik C ini kita lihat lagi seperti metode-metode sebelumnya. Mana sih yang lebih mendekati dengan kurva fx ini di sini? Apakah C ke B, apa C ke A? Nah, kan kalau dari C ke B itu kan tidak mungkin ya. Di sini jauh. Maka dari itu kita abain wilayah yang ini. Lalu di titik C ini kita tarik juga garis sampai kurva. Lalu kita buat kemiringannya. Nah, anggap ini lurus ya. Nah, di sini itu pasti ada yang berpotongan lagi yang hampir menempel dengan si titik fx ini fx ya. Sebentar, terus ini fx. Nah, di sini itu pasti ada yang namanya, nanti kita didapat titik, kita bisa tulis ini atau sebut namanya titik C1. Nah, nanti ini dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan posisi C yang kesekian itu yang paling mendekati dengan nilai fx ini. Nah, atau bisa juga dengan rumus yaitu C sama dengan A dikali fungsi B dikurangi B dikali fungsi A dibagi fungsi B dikurangi fungsi A.
Selanjutnya ada metode terbuka. Di metode terbuka ini terbagi lagi menjadi 3 metode, yaitu iterasi sederhana, ada metode Newton-Raphson, ada juga metode secant. Metode iterasi sederhana ini merupakan metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lainnya sehingga memperoleh X sama dengan GX. Nah, contohnya ini X dikurangi E pangkat X sama dengan 0, itu fungsi X. Nah, diubah E pangkat X-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan, didapatkan X sama dengan E pangkat X. Nah, maka si X-nya ini bisa diperoleh menjadi GX atau diubah menjadi GX. Lalu menjadi GX sama dengan E pangkat X. Nah, GX ini yang akan menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana. Nah, untuk metode iterasi sederhana ini, kita bisa mengubah si nilai fx-nya ini dengan beberapa macam, tidak hanya satu macam saja, sehingga didapatkan nilainya tidak hanya konvergensi atau konvergen, tetapi juga didapatkan nilai divergen. Nah, maka dari itu ada syarat konvergensi pada range I sama dengan S min H, S plus H dengan S titik tetap jika turunan pertama dari GX nilainya lebih dari 0 dan kurang dari 1 untuk tiap X ekuivalen I 1 maksudnya, maka disebut iterasi konvergen monoton. Nah, jika turunan G pertama dari G X ini nilainya lebih besar dari min 1 dan kurang dari 0 untuk tiap X ekuivalen satunya, maka disebut iterasi konvergen berosilasi. Nah, jika turunan pertama GX lebih dari 1 untuk tiap X ekuivalen 1 disebut iterasi divergen monoton. Nah, dan jika turunan pertama GX lebih dari min 1 untuk tiap X ekuivalen 1, maka disebut iterasi divergen berosilasi. Selanjutnya ada metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien atau kemiringan pada titik tersebut. Nah, di sini ada satu titik awal yaitu x0. Lalu dibuat kemiringan atau membuat garis kemiringan atau gradien sehingga didapat x1, lalu dibuat tarik garis ke atas lagi sampai kurva, lalu ditarik kemiringannya lagi, dilakukan secara ulang sampai didapat nilai x yang mendekati fx di sebelah sini. Nah, titik pendekatan ke n plus 1 ini ditulis dengan xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi turunan pertama dari fxn. Selanjutnya ada metode secant. Metode secant ini adalah metode pengembangan dari metode Newton-Raphson. Kenapa dikembangkan? Karena tidak semua fungsi mudah dicari turunannya. Ada fungsi yang sulit atau bahkan bentuknya rumit. Nah, metode Newton-Raphson ini butuh perhitungan turunan fungsi atau f aksen x. Nah, konsep ini hampir sama dengan metode Newton-Raphson, namun memerlukan dua tebakan awal, x0 dan x1. Nah, bisa dilihat dari sini, pertama kita butuh XR, lalu dibuat garis seperti ini, lalu ditarik seperti ini. Nanti didapat XR min 1, atau bisa dituliskan sebagai XI ditambah 1 sama dengan XI dikurang YI dikali XI dikurang XI min 1 dibagi YI dikurang YI min 1.
Ya, selanjutnya ada sistem persamaan linier. Nah, pada awalnya sistem persamaan linier itu bentuk umumnya seperti ini, tapi bisa diubah menjadi bentuk matriks seperti ini. Di sini sebagai koefisien A11, A12, A13, dan di sini ada variabel X1, X2, X3 dan seterusnya. Dan di sini ada konstanta B1, B2, B3. Nah, untuk metode penyelesaian SPL terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode eliminasi. Di metode eliminasi ini terbagi 2 jenis juga. Yang pertama eliminasi Gauss dan yang kedua eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya ada metode iterasi, ada 2 jenis juga, yaitu iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel. Nah, yang ketiga ada dekomposisi, ada 2 jenis juga, yaitu dekomposisi Lu dan Kolsky. Nah, penyelesaian SPL juga ada 4 macam. Yang pertama ada dan tunggal. Di sini dia mempunyai titik potong. Ini adalah kondisi paling baik. Yang kedua ada dan kondisi buruk. Nah, di sini tuh ada titik perpotongannya itu banyak ya, berhimpit. Jadi ini kondisinya buruk. Nah, yang ketiga tak ada. Di sini tak ada maksudnya karena tidak ada perpotongan antara kedua sumbu ini. Yang keempat tak hingga. Tak hingga itu karena ini menempel. Selanjutnya ada metode eliminasi. Yang pertama kita bahas eliminasi Gauss dulu. Nah, eliminasi Gauss ini pada bentuk awalnya seperti ini. Lalu kita ubah menjadi bentuk matriks seperti ini. Lalu kita OBE-kan dengan matriks segitiga atas, di mana segitiga bawahnya kita buat nilainya menjadi 0. Dibuatnya dari kiri ke kanan dulu. Jadi sebelah sini dulu dibuat 0, lalu pindah ke sebelah sini yang dibuat 0. Setelah itu nanti dikali-kalikan saja. A11 dengan X1 ditambah A12 dengan X2, A13 dengan X3, didapat nilai B1, B2, B3. Nah, di sini kan kita mencari nilai X1, X2, X3, maka dieliminasikan saja. Lalu didapat nilai dari X1, X2, dan X3. Selanjutnya, eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini hampir sama dengan eliminasi Gauss sebelumnya. Bentuk umumnya seperti ini, lalu diubah menjadi bentuk matriks dan diubah menjadi bentuk OBE. Tetapi di sini OBE-nya pakai matriks identitas seperti ini, sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan B1, X2 sama dengan B2, X3 sama dengan B3, seperti itu. Selanjutnya, dekomposisi Lu. Nah, metode ini menyelesaikan SPL dengan merubah matriks A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Jadi, bentuk matriks A ini kita ubah menjadi bentuk L dan bentuk U, di mana bentuk L ini menjadi matriks segitiga bawah dan bentuk U ini menjadi matriks segitiga atas. Nah, prosesnya itu pertama kan di sini A dikali X sama dengan B. Yang ini merupakan bentuk SPL. Lalu dari sini L dikali U dikali X sama dengan B. Nah, ini dekomposisi yang mendapatkan L dan U. Dari L kali U ini didapat dari A ini. Nah, selanjutnya ada proses substitusi maju, di mana didapatkan nilai Z.
Nilai Z ini didapatkan dari perkalian U dan X. Nah, selanjutnya ada substitusi mundur, di mana didapat nilai Z. Nilai Z ini seperti yang tadi didapat dari nilai U dikali X. Selanjutnya masuk ke iterasi Gauss-Seidel. Iterasi Gauss-Seidel ini metode yang tidak dibuat dalam bentuk matrik, tetapi dibuat dalam bentuk iterasi seperti ini. Lalu kenapa bisa timbul metode ini? Karena metode yang digunakan ketika metode eliminasi tidak mampu lagi karena pembulatan yang terlalu banyak. Nah, contohnya di sini ada SPL. Nah, SPL ini diubah menjadi bentuk iterasi. Di sini ada X1, kita ubah dulu X1-nya jadi sama dengan, lalu ditulis seperti biasa, B1 dikurang A1, 2 dikali X2 sampai A1N XN. Nah, untuk metode ini kita membuat terkaan awal dulu. Terkaan awal itu apa? Jadi di sini kan dicarinya nilai X1, tapi di sini kita butuh nilai X2, X3 dan sampai XN. Nah, maka dari itu kita buat terkaan awalnya itu bernilai 0. Jadi X2 sama dengan X3 sampai dengan XN itu sama dengan 0. Jadi nanti kita didapat nilai X1-nya berapa. Setelah itu kita pindah ke X2. Nah, nilai X1 di sini tidak menggunakan nilai 0, tetapi menggunakan hasil yang kita dapat dari X1 yang ini. Untuk X3 sampai XN-nya kita masih tetap menggunakan terkaan awal yaitu 0. Selanjutnya dilakukan seperti itu sampai XN. Nah, ini tuh dilakukan terus menerus ya sampai mendapatkan nilai-nilai X yang konvergen. Nah, selanjutnya ada iterasi Jacobi. Sebenarnya iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel ini hampir sama metodenya seperti ini. Tetapi nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I plus 1. Nah, maksudnya dari ini tuh, jadi kan di sini tadi kita untuk X2 digunakan nilai X1 yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk iterasi Jacobi kita asumsikan atau terkaan awalnya X1, X2 sampai XN-nya kita pakai nilai 0. Jadi misalkan kita mencari nilai X1 sama dengan B1 kali ini, nanti ini nilainya 0, 0, dan 0. Nanti dapat nilai berapa, lalu X2-nya, X1-nya tidak memakai nilai X1 yang ini, tetapi memakai nilai yang 0, 0, 0 terkaan awal itu. Sampai iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai-nilai X yang diperoleh dari iterasi sebelumnya. Nah, nanti dilakukan terus-menerus sampai mendapatkan nilai-nilai X yang konvergen. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu interpolasi. Interpolasi secara tujuan berguna untuk menaksir nilai-nilai atau harga-harga tengah antara titik data yang sudah diketahui. Interpolasi ini juga memiliki derajat atau orde. Nah, di interpolasi ini terdapat berbagai macam penyelesaiannya. Yang pertama, ada interpolasi beda terbagi Newton. Yang kedua, ada interpolasi Lagrange. Yang pertama, kita akan membahas mengenai interpolasi beda terbagi Newton. Nah, di dalam interpolasi beda terbagi Newton ini terdapat beberapa jenis interpolasi juga. Yang pertama, kita akan membahas mengenai interpolasi linier. Interpolasi linier ini memiliki derajat atau orde bernilai 1, di mana jika derajat atau ordenya 1, maka kita membutuhkan 2 titik. Contohnya seperti ini, didapat nilai-nilai X dan Fx-nya. Nah, di sini pertanyaan berapa F X sama dengan 1,427. Karena kita di sini butuh 2 titik, maka kita ambil nilai X ini berada di mana sih?
pastinya kan ada berada di nilai X sama dengan 1 juga X sama dengan 2. Jadi di sini nanti kita bisa tahu berapa nilai fx untuk X sama dengan 1,427. Nah, pendekatan formulasi interpolasi linier ini sama dengan pendekatan pada persamaan garis lurus dengan rumusnya f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0 dikali x dikurangi x0. Nah, dua titik ini yang pertama itu x0, fx0 dan yang kedua itu x1, fx1. Di interpolasi linier ini juga kita bisa mencari presentasi error, yaitu harga hasil perhitungan dikurangi harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Selanjutnya ada interpolasi kuadratik atau derajat atau ordenya itu bernilai 2, sehingga jika derajat atau ordernya 2 kita membutuhkan 3 titik. Nah, sama seperti soal yang tadi yang pada interpolasi linier, berapa nilai fx untuk x sama dengan 1,427. Nah, karena kita membutuhkan 3 titik, kita ambil nilai x yang selanjutnya. Nah, kalau polinom ini bentuk polinomnya order 2, rumusnya f2x sama dengan a0 ditambah a1 kali x ditambah a2 kali x kuadrat dengan a0 nya sama dengan b0 dikurangi b1 dikali x0 dikurang b2 dikali x0 dikali x1, sedangkan nilai a1 nya sama dengan b1 dikurangi b2 dikali x0 dikurang b2 dikali x1. Nah, untuk nilai A2 nya sama dengan B2, sehingga didapat kita masukin ke rumus ini F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1, di mana B1 dikali X min X0 ini merupakan pendekatan garis linier, sedangkan B2 dikali X min X0 dikali X min X1 ini merupakan pendekatan kelengkungan. Nah, di sini kita bisa nyari, nanti kita bisa cari nilai B0 nya dengan rumus ini. B0 sama dengan F X0, untuk B1 nya Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 min X0, ini untuk titik Fx1, X0, dan B2 nya nilai B Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1 dikurang dengan B1 dibagi X2 min X0. Nah, ini untuk titik X2, X1, X0. Selanjutnya ada interpolasi kubik, di mana interpolasi kubik ini memiliki derajat atau orde bernilai 3, sehingga membutuhkan 4 titik. Kalau bisa dilihat di sini ada polanya hampir sama dengan interpolasi kuadratik seperti ini. Tapi di sini ditambah nilai B3, di mana B3-nya dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, jika dilihat dalam rumusnya, ini kita bisa lihat untuk interpolasi derajat atau orde ke N, di mana derajat atau ordenya bernilai N, maka membutuhkan N plus 1 titik, di mana rumusnya Fn X fungsi N sama dengan Bn dikali X dikurang X0 dikali X min X1 sampai dikali X min Xn min 1. Makin besar derajat atau ordenya, untuk kurva pada grafik akan terlihat semakin halus dan teliti. Selanjutnya kita masuk ke Lagrange.
Lagrange ini digunakan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga, dan Lagrange ini muncul karena untuk mengatasi permasalahan yang ada di metode Newton sebelumnya. Nah, rumusnya itu bisa dilihat di sini. Fn x sama dengan sigma n mulai dari 0 Li dikali X dikali Fx, dengan Li-nya sama dengan perkalian dari X dikurang Xj dibagi Xi dikurang Xj, di mana J-nya itu bisa mulai dari 0 dan J-nya tidak sama dengan I. Pada Lagrange ada yang namanya pendekatan orde pertama, di mana rumusnya itu F1 X sama dengan L0 X dikali Fx0 ditambah L1 X dikali Fx1, di mana L0 X-nya ini perkalian yang seperti rumus yang tadi disebutkan. Ini nilai I-nya 0, maka nilai J-nya tidak boleh 0, melainkan kita mengambil nilai J-nya sebagai 1. Nah, kalau untuk L1, I-nya itu bernilai 1 dan J-nya tidak boleh bernilai 1 alias bernilai 0. Sehingga didapatkan rumus F1X sama dengan X min X1 dibagi X0 dikurang X1 dikali dengan fungsi X0 ditambah X dibagi X min X0 dibagi X1 min X0 dikali fungsi X1. Selanjutnya ada pendekatan orde 2 dan orde 3. Nah, di sini polanya hampir sama, bahkan sama seperti pendekatan orde pertama yang tadi. Hanya ditambahkan untuk orde 2 L2 dan untuk orde 3 L3. Nah, tadi kan di sini rumusnya Li-nya itu perkalian. Maka dari itu nilai L0 untuk orde kedua ini dikalikan, L1-nya dikalikan juga, dan untuk orde 3 L0-nya juga dikalikan. Seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan ada soal tinggal bisa dimasukin aja untuk nilai yang sudah diketahui dalam soal. Nah, sekian penjelasan atau pembahasan yang saya bawakan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah pengucapan ataupun ada salah-salah beberapa materi ataupun penulisan. Terima kasih sudah menonton, sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa di komen untuk memberikan saran ataupun kritik, karena saran dan kritiknya kalian semua akan sangat bermanfaat untuk saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.